Bicara globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi, sosial, dan politik yang ada di negara-negara seluruh dunia. Hal ini terjadi dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasional, investasi asing, aliran teknologi, informasi, dan budaya yang terus terhubung di seluruh dunia. Adapun dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat. Kedua, adanya peningkatan akses di pasar global. Ketiga, transfer teknologi yang begitu cepat dan mudah. Dan adanya juga peningkatan standar hidup. Jadi, selain itu, globalisasi juga memiliki dampak negatif loh. Yang pertama itu adanya ketidaksetaraan ekonomi negara-negara, dan yang kedua terjadinya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan yang ketiga juga menyebabkan terjadinya kelebihan pengangguran karena adanya pergeseran produksi ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Dan selain itu, globalisasi juga dapat memberikan beberapa ancaman terhadap keberagaman budaya, identitas lokal, dan juga memunculkan ketidakpastian politik dan keamanan yang ada di beberapa wilayah. Dalam konteks isu-isu global saat ini, perlu untuk dipahami bahwa globalisasi memiliki dampak-dampak yang kompleks. Nah, dengan begitu tentunya memerlukan upaya antar sesama negara untuk mengatasi dampak-dampak tersebut. Kedua yaitu tantangan ekonomi global. Tantangan ekonomi global saat ini meliputi berbagai isu yang mempengaruhi perekonomian di seluruh dunia. Beberapa tantangan tersebut antara lain yang pertama yaitu ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ekonomi, politik, dan ekonomi global seperti perang dagang, konflik geopolitik, dan perubahan kebijakan perdagangan antar negara dapat menyebabkan ketidakstabilan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Adapun yang kedua yaitu ketimpangan ekonomi. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan antara negara-negara dan dalam negara-negara tertentu menjadi masalah serius. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan sosial, politik, ekonomi yang dapat merusak stabilitas ekonomi global. Adapun yang ketiga yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan menjadi salah satu tantangan utama bagi perekonomian global. Bencana alam, peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca dapat mengganggu produksi pangan, infrastruktur, dan perekonomian secara keseluruhan. Adapun yang keempat yaitu teknologi dan otomatisasi. Kemajuan teknologi dan otomatisasi dapat mengubah landscape pasar tenaga kerja global dengan mengurangi lapangan kerja dan memerlukan keterampilan rendah sementara meningkatkan permintaan akan keterampilan tinggi. Selanjutnya yang kelima yaitu utang publik. Banyak negara menghadapi beban utang publik yang tinggi yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang keenam yaitu demografi. Perubahan demografi seperti penuaan populasi di beberapa negara maju dan pertumbuhan populasi di negara-negara berkembang dapat mempengaruhi pasar tenaga kerja, sistem kesehatan, dan sistem pensiun. Yang terakhir yaitu kesenjangan teknologi. Kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan teknologi informasi antara negara-negara maju dan berkembang dapat memperkuat ketimpangan ekonomi global. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi global ini, diperlukan kerjasama internasional yang kuat, kebijakan ekonomi yang bijaksana, inovasi, teknologi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap keberagaman sosial dan budaya. Ketiga, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek lingkungan alam seperti udara, air, tanah, serta flora dan fauna. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk aktivitas manusia, perubahan iklim, dan fenomena alam. Adapun contoh perubahan lingkungan yang signifikan antara lain yang pertama, perubahan iklim. Peningkatan suhu global, perubahan pada pola cuaca, peningkatan tingkat curah hujan, dan pencairan es di kutub adalah contoh perubahan lingkungan.
yang disebabkan oleh perubahan iklim. Hal ini dapat memiliki dampak besar pada ekosistem pertanian, keamanan pangan, dan kesehatan manusia. Kedua, kehilangan keanekaragaman hayati. Kegiatan manusia seperti deforestasi perusahaan, habitat, dan perburuan liar telah menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan menyebabkan kepunahan spesies. Yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran udara, air, dan tanah oleh limbah industri, pertanian, dan pemukiman manusia dapat merusak kualitas lingkungan hidup dan berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekosistem. Yang keempat, perubahan penggunaan lahan. Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian atau perkotaan dapat mengubah ekosistem asli, mengurangi habitat alami flora dan fauna, serta mempengaruhi siklus air dan tanah. Yang kelima, krisis air. Penurunan kualitas air, penipisan sumber daya air tanah, dan perubahan pola curah hujan dapat menyebabkan krisis air di banyak wilayah di dunia. Untuk mengatasi perubahan lingkungan ini, diperlukan tindakan kolektif yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, bisnis, dan lembaga internasional. Upaya perlindungan lingkungan meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian habitat alami, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta edukasi dan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu 4. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam pembangunan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Dalam pembangunan berkelanjutan harus ada keberlanjutan ekonomi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan untuk masyarakat. Hal ini melibatkan pembangunan infrastruktur yang efisien, akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga harus mempertimbangkan aspek sosial. Ini berarti memastikan keadilan sosial dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Hal ini juga melibatkan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dalam masyarakat seperti anak-anak, perempuan, dan minoritas. Penting juga untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini melibatkan melindungi alam dan sumber dayanya, mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan energi terbarukan, dan meminimalkan limbah dan polusi. Tujuannya adalah untuk mendorong pola produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan melibatkan kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan. Hal ini membutuhkan pengambilan keputusan yang bijaksana, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan pendidikan yang mempromosikan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan, kita dapat mencapai kesejahteraan jangka panjang untuk semua orang tanpa mengorbankan bumi ini.